Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, geger, koruptor BBM di Pertamina terancam dihukum mati. Karena kian marak dan raminya koruptor yang tertangkap, Kejagung dan pemerintah tak segan-segan membuat undang-undang untuk para koruptor yang maling uang rakyat. Dan tidak menutup kemungkinan, hukuman mati juga akan segera disahkan bagi koruptor yang tak pernah jerah dan kapok menggarong uang rakyat dan negara. Sebagian besar aktivis, pakar hukum, dan hampir seluruh rakyat Indonesia sangat setuju jika koruptor yang maling uang negara dihukum mati dan dimiskinkan sampai 7 turunan. Mantap. Siapa nih yang setuju? Tolong di komen di bawah ya guys ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti Pak videonya, ini dia. Let's go. Agung ST Burhanuddin tidak menutup kemungkinan ancaman maksimal hukuman mati bagi para tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Hukuman berat akan diterapkan dalam kasus dugaan korupsi BBM yang menyedot perhatian publik saat ini. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, pidana mati bisa dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Yes, mantap. Nah, ini baru mantap ya. Nah, yang setuju para koruptor itu dihukum mati dan dimiskinkan sampai 7 turunan. Tolong guys di komen di bawah ya. Itu baru hukuman. Pokoknya dibikin aja aturan gitu ya. Siapa saja yang korupsi, yang memaling uang negara lebih dari 5 miliar gitu ya, hukumannya hukuman mati aja, udah selesai gitu ya. Ya nggak? Itu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Siap, Rin. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan undang-undang untuk hukuman mati yang nantinya akan benar-benar direalisasikan di tahun 2026. Pokoknya yang sesuai dengan kriteria undang-undang ini akan terkena hukuman mati. Memang harus diterapkan sih ini. Mulai kebongkar semua kan kasus korupsi. Iya, bener banget. Dan akan berlaku efektif di 2026 nanti. Dan ini disampaikan langsung oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yaitu Pak Yusril Ihza Mahendra. Beliau mengatakan bahwa undang-undang yang akan direalisasikan adalah pembaruan dari KUHP. Pada intinya, para tersangka yang dijatuhi hukuman mati akan mendapatkan masa percobaan selama 10 tahun agar dilihat menyesali perbuatannya atau tidak. Ini tergolong baru kalau di Indonesia, teman-teman. Emang sebelumnya seperti apa hukuman mati itu? Nah, kalau sebelumnya hukuman mati itu dilaksanakan tanpa masa percobaan. Kalau sudah terpidana pasti langsung dihukum mati. Nah, tapi untuk undang-undang yang terbaru ini istilahnya dikasih masa bertobat atau pidana mati bersyarat. Jadi ada masa percobaan selama 10 tahun. Gimana menurut kamu, teman-teman? Apakah hukuman seperti ini akan efektif? Tidak cukup pula. Bentar. Kalau diberi hukuman percobaan selama 10 tahun, lalu dia berperilaku baik, lalu hukum matinya nggak jadi, itu nggak bagus. Pokoknya udah, kalau udah divonis pidana gitu, udah hukum mati aja, nggak ada masa-masa percobaan 10 tahun segala gitu ya. Ya guys, kalau itu kan semua yang koruptor, semua tertangkap akan bersikap hal seperti itu, mungkin akan memperbaiki kelakuannya gitu ya. Jadi efek jerahnya nggak ada di situ, nggak dapat. Jadi siapa saja yang koruptor yang tertangkap dan sudah divonis pidana gitu ya, udah hukuman mati selesai gitu, ya nggak guys? Yang mengganteng si bocil anaknya Deddy Corbuzier, Pak, yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat. Tidak perlu juga bayar buzzer, Pak. Daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer untuk mengendorse anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami, Pak. Seperti Bang Mahdir bayar hakim, dan itu fakta. Jadi Pertamina sudah membayar buzzer untuk di-endorse-nya anak Deddy Corbuzier, Aska ya, untuk mempromosikan lagi Pertamina kepada masyarakat gitu ya. Terserah aja deh. Jangan saya bayar hakim. Enggak maksud saya. Pengadilan kita tidak baik-baik katanya. Misalnya bukan Kita tidak menyerang personal ya, Bang. Kita tidak menyerang personal. Pengadilan kita tidak, saya mengatakan pengadilan kita tidak baik-baik. Saya mengatakan hakim agung, hakim masih banyak di penjara karena korupsi. Bukan Bang Madu, Charles Yegir mengatakan. Oleh karena itu kalau saya, bukan Bang Madu mengatakan pengadilan kita tidak baik, tapi saya mengatakan banyak hakim, Bang Andro,
banyak, bukan sekedar oknum. Sudah hakim agung, itu yang saya bilang, beberapa hakim kita demi Allah dia mengatakan keadilan, tetapi dia malah menurut saya sama. Hakim-hakim kita sahur siagian penegak hukum dikasih sepertiga. Kalau coba tadi Pak Predik hakim yang nggak benar, ini pertama juga target kita harus hukuman mati, bukan sekedar kemudian pelaku ekonomi, karena mereka sebagai wakil Tuhan gitu loh Pak Andro. Itu sebabnya menurut saya kembali, ini bukan soal kebencian kepada siapapun, tidak, tetapi soal kemanusiaan, soal cinta, supaya kita selamat semua. Kita akan dulu singkat. Kita akan gas ini pejabat. Kita akan gas kasus ini. Kenapa mesti izin ke presiden? Kayaknya baru di negara ini ada tindakan hukum harus izin ke presiden. Ini kebanyakan nonton film sih Bang. Nonton film-film detektif. Kenapa jaksa agung mesti izin ke presiden? Ya mungkin kalau ahli hukum bilangnya ya, kalau dewan, anggota dewan ya memang harus izin ke presiden. Itu benar, itu ada benar juga karena ada hukumnya ya. Tapi logiknya ya, kalau penindakan hukum, kenapa harus minta izin? Ya namanya penindakan hukum, penindakan pidana, harus gas saja. Jadi Pak Presiden kita semoga benar-benar tulus. Semoga apa yang saya sampaikan barusan sampai ke telinga beliau atau mungkin penasehat-penasehatnya. Ya. Ini kata-kata yang langsung dari rakyat. Kalau sudah jadi, jangan lupakan kami. Itu benar, saya pernah dengar langsung. Saya ada rekamannya. Baik. Jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji di Coca-Cola Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan, jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka Pak? Ingat Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin, atau seminggu deh, atau sebulan deh, atau apa yang bisa Bapak lakukan. Yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat. Ingat, para founding father kita mendirikan Pertamina dengan tetes darah dan keringat. Bagaimana kemudian hari ini dihancurkan oleh internal Pertamina sendiri, yang ini harus dikembalikan oleh Bapak. Kemudian juga kalau kita bicara lingkungan hidup kita, hasil uji lab BPM Pertamina hasilnya di bawah standar, di bawah ketentuan Kementerian LHK. Kandungan sulfur Pertamax ternyata sama dengan Pertalite yang 500 ppm. Bayangkan, masih kotor gitu ya. Standar Euro 4 saja tahun 92 kandungan sulfurnya harusnya hanya 50 ppm. Belum lagi kalau kita lihat punya tetangga kita Shell hanya 10 ppm. Maka bobroknya Pertamina dari segala sisi ini Pak, dari SDM, teknologi, produk dan sebagainya, ini sangat merugikan berbagai sektor. Maka reformasi inside outside adalah urgent dan wajib untuk segera dilakukan. Memang benar-benar bajingan itu para koruptor di BPM itu ya. Waduh, kurang ajar banget itu. Memang harus dihukum mati itu orang ya. Sangat optimis, di dalam tubuh Pertamina masih banyak orang-orang yang merah putih. Tidak, katakanlah seperti ini, ketika kita menginginkan memperbaiki Pertamina ibarat sebuah kapal. Ketika ada kebocoran, ya kita tambal bocornya, bukan menenggelamkan kapalnya. Ibaratnya Pertamina adalah sebuah rumah, ketika kita ingin memperbaiki, ya kita basmi tikusnya, tapi tidak dengan membakar rumahnya. Kita harus melakukan itu, dan kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada penegak hukum yang sudah melakukan yang terbaik. Kita berikan kesempatan saat ini. Di eranya Pak Prabowo, hampir setiap hari kita lihat bahwa penegakan hukum sangat luar biasa. Iya, oke, mantap.
mantap, luar biasa ya. Memang luar biasa kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan di Pertamina, guys. Katanya Pertamina telah merugikan negara hampir 1 kuadriliun, artinya 1000 triliun gitu ya. Gila itu ya. Padahal itu gajinya sebulan itu melebihi gaji presiden, melebihi gaji Donald Trump katanya. Sampai miliaran per bulan gitu ya. Kacau. Ini benar-benar ya, memang benar. Kalau seseorang yang rakus itu, walaupun dunia ini ditelankan ke mulutnya seisi-isinya, yang namanya rakus tuh ya, mereka nggak akan merasa kenyang gitu ya, namanya aja rakus gitu. Tapi kalau orang bersyukur, orang yang tahu akan itu kebenaran, mereka nggak akan melakukan hal itu gitu. Kacau. Ini harus dihukum mati nih, koruptor-koruptor yang telah merugikan negara sampai ratusan triliun ini harus dihukum mati ini, harus gitu ya. Negara jangan sampai lembek pada para koruptor. Oke guys, sudah reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.